fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna. Itu yang gue tahu. Yang gue tahu inna hahuna qaida. Artinya dia menyebut ayat makanya jangan terlalu berapi-api gitu. Inna hahuna qaida. Itu yang gue tahu. Ya, dan itu subhanallah gue bener tuh. Dia nih sekelas kiai loh ini. Kiai. Ya pantas aja kalau di depannya. Wah, pantas aja sayang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, coba sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini seperti biasa gue udah bilang, ini wajah-wajah orang yang kemarin rapatnya bocor di media sosial tuh, itu makin viral makin asyik gitu, makin viral makin panik kayaknya, ya kan? Hah? Nah ini perlu gue tampilin lagi, kan gue udah janji akan gue tampilin dengan narasi yang berbeda-beda supaya kalian masih ingat wajah-wajahnya nih. Gue tampilin lagi wajah-wajahnya aja. Kalau suaranya percuma udah gitu deh. Intinya mereka di situ di dalam rapat itu mereka merapatkan suatu gerakan yang notabene berperang dengan Ba'alawi, dengan Alawiyin, dengan Robito, tarung, ada kata-kata tarung ya. Dan itu membawa-bawa nama para pejabat tinggi termasuk Kapolri. Nah, pergerakan ini ya notabene itu memang beriringan sama statementnya seseorang yang disebut Kiai Haji Imaduddin. Ya itu mulai rame itu DNA, nasab apa. Kiai yang paling ilmiah banget kayaknya. Iya. Ternyata. Kiai ilmiah ini pernah dalam satu ceramahnya salah nyebut ayat. Baik secara lafadz itu salah, dan secara tafsir itu salah. Nah alhamdulillah karena gue bukan ulama, ya gue bukan ulama apalagi ustadz. Ya gue punya referensi di sini dan gue mengambil referensi dari salah satu channel ya, namanya Zaini channel ya. Ini keren orang ini, dia di videonya nanti di akhir gue tampilin semuanya beliaunya itu. Zaini mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Dia bilang saya nggak membela kelompok A atau kelompok B, yang salah ya salah gitu. Nah itu keren. Kebenaran dan kesalahan itu bukan karena kelompok gitu. Ya kalau kelompok gue salah ya gue bilang salah lah, namanya salah. Ya ceramah mana yang gue bilang dia ini kiainya ini sekelas ini Imaduddin loh, ini kiainya loh salah baca ayat, itu yang gue tahu. Ternyata tafsirnya pun juga salah. Nanti dia akan dibenerin. Video yang mana tuh? Yang ini nih ada nih. Bismillahirrahmanirrahim, ceramahnya Imaduddin. Wow. Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak perang. Nabi Musa. Jadi ini ceritanya, dia menceritakan Bani Israel. Ya, kita ulangi dari awal ya. Nih videonya. Memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia
paling berani. Kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah. Di mana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada 10 November? Kagak ada. Kagak ada katanya. Dan itu disandarkan ke ayat Quran. Nanti biar yang ngebantah itu orang yang paham. Jadi ilmiah gitu. Kalau gue yang ngebantah nanti dikira gue ngebela kelompok. Nggak enak. Ya kan? Enggak di 1888 perang Cilegon. Kagak ada. Saya ingat. Bisa. Itu yang di hadapannya ya orang yang iya, jadi oh ya percaya aja ya, begitu ada. Kita memaksa lalat mencintai bunga ya susah sayang. Susah. Lalat ya cintanya sama sampah. Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Yang gue tahu ayat ini itu bukan ke Nabi Musa, ya. Bani Israel benar, tapi yang hidup setelah zaman Nabi Musa itu yang gue tahu. Tapi nanti dijelasin juga sama channel Zain ini. Nanti kalian lihat ya. Ya. Itu yang gue tahu. Cuman karena yang di depannya si Kiai Imad ini yang terhormat, kagak paham ya, iya aja, percaya aja gitu. Kasian gue. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa. Itu yang gue tahu. Yang gue tahu inna hahuna qaidu. Ya, artinya dia menyebut ayat makanya jangan terlalu berapi-api gitu. Inna hahuna qaidu. Itu yang gue tahu. Ya, dan itu subhanallah gue bener tuh. Dia nih sekelas kiai loh ini. Kiai. Ya pantas aja kalau di depannya. Wah, pantas aja sayang. Qatila inna huna qa'idun. Inna hahuna qa'idun. Iya, satu huruf itu penting Pak Kiai. Bapak ini Kiai lu. Ya, yang paling ilmiah lu. Yang paling ilmiah. Udah konteks tafsirnya salah. Ya, nyebut ayatnya aja salah. Ya. Jadi ini kiainya guys. Apalagi yang sekelas Fuadnya. Apalagi yang sekelas ininya. Ini kiainya. Itu. Jadi nggak usah lama-lama ini. Ya. Kalian lihat dulu aja ini video yang akan gue tampilin. Nih sekarang agak lama. Ya, kalian lihat itu. Dan kalian nilai sendiri dah. Sekelas kiainya aja begini. Gimana sekelas umatnya yang ngikutin? Sian gue. Pantas aja nih. Tarung ini. Mosok ya. Mosok ilmiah. Aduh ilmiah deh. Ya. Sekalian deh nyali gitu. Ya. Jadi ketemunya di darat bukan di medsos. Iya kan? Enak. Ngapain be? Ngopi gitu. Iya kan? Dah gitu aja. Ya langsung simak videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Ini untuk siapapun. Setuju tidak setuju urusan tidak penting, yang penting kita sepakat. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, seperti yang sudah saya janjikan bahwa sebetulnya bagian terpenting dari narasi Kiai Haji Imaduddin ini adalah offset di bagian ketika membawakan ayat. Sekarang telaah pertama adalah ketika menjelaskan ayat itu sendiri ada salah menyambungkan sebuah peristiwa. Fokus kepada ayatnya dulu, perhatikan yang garis merah. Itu ayat yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini bercerita tentang umatnya Nabi Musa yang memang tidak mau berperang. Jadi tidak berkaitan dengan mereka bersesumbar ingin berperang, lalu ketika disuruh berperang malah tidak mau berperang. Bukan. Memang ada dalam Al-Quran orang-orang yang berkuar-kuar minta agar diperintahkan untuk berperang, semangat berperang itu, tetapi setelah diperintahkan berperang malah tidak berperang.
Tetapi bukan ini ayatnya. Dan bukan umatnya Nabi Musa. Nah, perhatikan ya. Yang bergaris merah itu kan yang dibaca oleh Kiai Haji Madudin. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kamu saja yang berperang dengan Tuhanmu. Kami di sini saja duduk-duduk, kan begitu bahasanya. Ini sambungan dari ayat 21 karena ini ayat 24 surah Al-Maidah kalau tidak salah. Perhatikan redaksinya, tidak perlu saya bawakan tafsirnya. Cukup saya jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir. Coba perhatikan ayat 21 dulu. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Ya, jadi itu perintah langsung agar umatnya Nabi Musa itu memasuki tanah yang dijanjikan, Baitul Maqdis, dan janganlah berpaling dari Tuhanmu, jangan murtad. Nanti kamu akan rugi. Artinya kalau diperintahkan itu taat, begitu ya. Kemudian di ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka itu sudah menolak sejak awal. Wahai Nabi Musa, di situ ada orangnya. Sudah ada penguasanya, sudah ada isinya, begitu ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami enggak mau masuk ke situ sampai mereka keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, kami mau masuk. Nah, jadi memang sejak awal sudah nggak mau perang, tidak mau ada kekerasan, ya, pemalas memang ya, penakut juga. Maka kemudian qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima, ada dua orang dari mereka itu yang Allah berikan nikmat, mereka itu punya khasyah, punya ketakutan kepada Allah, artinya taatlah, beriman dan taat. Diberi semangat gitu. Udkhulu, masuklah, masuk dulu lah. Alaihimul bab, masuk dulu lewat pintunya ya. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kamu sudah masuk, fa innakum ghalibun, nanti kalian akan menguasai. Mesti mereka akan pergi. Jadi diberikan spirit. Tapi yang namanya memang sudah tidak mau perang, mereka malah menjawab, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada, kami tidak akan pernah memasuki tanah al-muqaddasah itu ya. Nggak akan kami masuk wahai Musa, madamu fiha, selama mereka masih di situ. Lalu mereka itu requestnya, fadhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Jadi kamu masuk saja dulu, kamu dengan Tuhanmu saja yang berperang mengusir mereka, kami nunggu saja di sini. Nah gitu ya. Jadi memang sejak awal sudah malas. Jadi nggak ada mereka ini keluar-keluar mau perang. Jadi kan sudah tidak sesuai. Lalu ayat apa yang sesuai dengan deskripsi, yaitu keluar-keluar minta perang setelah diperintahkan perang malah tidak perang ya. Saya bacakan ayatnya. Nah ini dia, perhatikan ya. Ini ayat yang berbicara tentang orang yang keluar-keluar minta perang, setelah disuruh perang malah kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Al-Baqarah ya. Jadi bukan Al-Maidah, lain cerita. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ya. Jadi ini Bani Israel tapi setelah Nabi Musa. Jadi sudah bukan cerita tentang Nabi Musa. Memang tentang Bani Israel ya. Apa itu ceritanya? Itu qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka meminta atau berkata kepada nabi mereka ya. Apa ucapan mereka itu? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya. Wahai Nabi, ya, coba utus kepada kami atau coba jadikan di antara kami ini, angkat di antara kami ini penguasa atau pemimpin atau raja atau apa gitu, di mana akan mengajak kami untuk berperang di jalan Allah. Qala, maka nabinya menjawab, karena nabinya ini faham, ini umatnya ini penakut, pengecut, tapi sok-sok berkuar-kuar ya. Ada itu tafsirnya begitu ya. Jadi nabinya ini sudah menyaksikan keberanian umatnya karena mereka tahu bahwa umatnya ini minal jubana, orang-orang penakut. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, memangnya kalau diwajibkan perang kalian mau perang? Nah, kira-kira begitu kalau kita terjemahkan bebasnya. Qalu, mereka menjawab sok pede, wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ada apa ya Rasul? Ada apa ya Nabi, kami tidak mau perang di jalan Allah, sementara nyata-nyata kami sudah dirugikan, kami diusir dari rumah-rumah kami, kami terpisah dari keluarga kami. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu falamma kutiba alaihimul qital, setelah beneran oleh Allah diwajibkan kepada mereka perang,
Tawallau, malah mereka itu ngibrit, berpaling, tidak mau illa qalilan, kecuali sedikit saja. Jadi banyak yang lip sync minta perang, padahal posisinya mereka sudah dirugikan. Artinya untuk memperjuangkan hak mereka sebetulnya, tapi namanya penakut, nggak mau. Sedikit saja yang masih berani. Wallahu alimun bidzalimin. Maka sesungguhnya Allah itu tahu dengan orang-orang yang zalim. Begitu ya. Memang di dalam tafsir ketika menafsirkan ayat ini disambungkan dengan ucapan Bani Israel tadi yang isinya, engkau saja ya Musa yang perang sama Tuhanmu, fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun, ya kami duduk saja. Memang ada kaitannya dengan itu, tetapi justru sebagai redaksi jawaban dari sahabat Rasulullah ketika diajak berperang oleh Rasul, di mana tidak didahului dengan mereka keluar-keluar minta perang lalu diajak perang tidak mau, bukan begitu ya. Saya bacakan tafsirnya. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Wa qala Ibnu Mardawi, akhbarana Abdullah bin Ja'far, akhbarana Ismail bin Abdullah, haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim, haddatsana Muhammad bin Syuaib anil Hasan bin Ayyub an Abdullah bin Nasikh an Utbah ibni Abdis Sulami qala. Jadi begitu ya, kalau hadis itu ada rentetan orangnya ya. Jadi walaupun tidak tertulis di kitab, tapi jalur transmisi orangnya itu ada, dan nanti bisa ditelaah orangnya ini bagaimana sehingga kuat ya. Apakah nasab harus seperti itu, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Qala, berkata Abdus Sulami ini, atau anaknya Abdus Sulami ya, karena bin Abdus Sulami kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada para sahabatnya, ala tuqatiluna, maukah kalian berperang? Kalau bahasa kita begitu, bahasa gampangnya ya. Qalu, maka mereka menjawab, na'am, ya kami mau berperang. Wala naqulu, dan kami tidak akan menjawab atau berkata kama qalat Banu Israila li Musa, sebagaimana dulu umatnya Nabi Musa, kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Apa ucapannya? Yaitu fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Jadi engkau saja ya Musa sama Tuhanmu yang berangkat, kami di sini saja ya. Begitu ya. Jadi konteksnya itu ditawari perang, bukan keluar-keluar minta perang setelah dikasih perang tidak mau. Begitu juga sahabat Nabi di sini kan konteksnya ditawari untuk berperang. Walakin, akan tetapi ucapan kami atau jawaban kami, idhab, pergilah antah engkau wahai Muhammad, warabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, inna, dan sesungguhnya kami, ma'akuma, bersama kalian berdua, muqatilun, ikut berperang. Jadi redaksinya awalnya sama tapi akhirnya dirubah ya. Ini kalau dalam balaghah bahasanya disebut iktibas ya. Jadi bahasanya sama tetapi dikutip dari Al-Qur'an tetapi ada yang dirubah ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila itu kan dari Al-Qur'an. Inna ya, sampai inna kan juga dari Al-Qur'an tapi setelahnya dirubah. Ini bukan merubah ayat namanya, tetapi memang mengutip dari Al-Qur'an dan kita campur dengan bahasa kita itu boleh, tetapi jangan bilang ini firman Allah, tetapi ini adalah ucapan kita yang diklipping. Iktibas itu mengklipping dari Al-Quran. Jadi begitu Pak ya. Kemudian yang paling fatal juga adalah kalau Kiai Haji Imaduddin itu membawakan ayat tentang ini ya, sudah dicocokkannya nggak pas ya. Artinya ingin menyuarakan tentang orang-orang yang keluar-keluar mau perang, kemudian setelah disuruh perang malah nggak mau perang ya, yaitu Bani Israel mimba di Musa, setelah umatnya Nabi Musa ya. Itu tidak cocok kalau dikaitkan dengan mereka atau siapalah gitu yang keluar-keluar ngajak perang padahal leluhurnya tidak pernah berperang. Kan tidak cocok. Itu kan berarti dua bagian, mereka dan leluhurnya. Sementara ayat yang mengatakan keluar-keluar minta perang setelah disuruh perang tidak mau perang itu satu paket. Tidak berkaitan dengan keturunannya, tidak berkaitan dengan leluhurnya. Saya kira kalau kita tidak fanatik, saya yakin kalian akan terima bahwa memang tidak cocok kalau membawakan ayat ini untuk mendeskripsikan orang-orang yang keluar-keluar sok berani mau perang, padahal leluhurnya tidak mau berperang. Artinya tidak pernah berperang, apalagi dikaitkan secara spesifik
untuk merebut kemerdekaan. Leluhurnya mungkin tidak di sini kan, atau mungkin di sini tapi tidak ikut perang kebetulan, wallahu alam. Kalau dibaca di sejarahnya, tanggapannya Profesor Al-Mazi Astro, memang orang-orang itu tidak terlalu terlibat dalam peperangan, tidak terlalu berbentrok dengan Belanda, karena mungkin Belanda tidak mengusik mereka atau bagaimana, wallahu alam ya. Tidak terlalu bicara masalah itu sebetulnya. Jadi 2 poin ya. Yang pertama, tidak cocok kalau dihantamkan kepada satu kelompok yang dijumpai sekarang dalam rangka dikaitkan dengan leluhurnya, karena ayat itu tidak bicara leluhur, tetapi bicara personalnya langsung, bicara orangnya langsung. Minta perang, mengandai-ngandai, ya seandainya kami ini diutus untuk berperang kami mau, setelah disuruh berperang tidak mau. Padahal nabinya sudah, kalau Anda baca di tafsirnya itu, saya curiga ya, tebakan saya kalian tidak akan mau berperang. Nah, tapi saya mau buktikan tebakan saya ini beneran datang perintah perang. Nggak ada yang perang ya, sedikit tawallau illa qalilan ya, berpaling ya, padahal sebelumnya sok yes ya. Malana alla nuqatil, kenapa tidak berperang? Kenapa kami harus tidak berperang? Ma yamnauna anil qital, apa yang melarang kami untuk berperang atau yang mencegah kami untuk berperang, begitu ya kalau di tafsirnya ya. Cuman biar konten ini lebih mudah difahami, saya fokuskan di ayatnya dan saya bawakan narasi tafsirnya yang sepotong, yang pas fix ya. Kaitannya redaksi ini ketika mau dicocokkan atau dihantamkan atau dikaitkan dengan orang-orang yang keluar-keluar mau perang, ternyata setelah ada perang tidak mau perang. Justru ini adalah jawaban yang disampaikan oleh para sahabat Nabi ketika mereka bukan diminta untuk perang, bukan berkuar-kuar minta perang setelah disuruh perang tidak mau perang, bukan, tapi sekali diminta perang mereka langsung berkata na'am. Maka dirubah redaksi terakhirnya. Bukan inna hahuna qaidun, tapi inna ma'akuma muqatilun. Begitu ya. Kalau orasi itu memang agak panas, jadi bisa dimaklumi kalau terlupa atau mungkin sepintas teringat ada kaitannya. Al-Quran itu kan banyak. Ada satu teks mungkin mirip tetapi justru berbeda. Ya secara profilingnya kan jelas. Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa itu yang memang tidak mau berperang. Nah, setelah mereka ada Bani Israel juga mimba di Musa, berkata kepada Nabi mereka, sudah bukan kepada Nabi Musa lagi yang mengandai-ngandai, berharap-harap, berambisi ingin perang, tetapi setelah diperintah malah tidak mau perang. Itu pun tentang satu kelompok itu juga, nggak berkaitan dengan leluhurnya. Sementara kalau ditembakkan kepada orang yang ngajak-ngajak perang, leluhurnya tidak pernah perang, kan tidak cocok Pak ya. Allahumma hdina ahdasabil. Semoga kamu tidak menganggap saya ini kok plin-plan, kok katanya dukung Keimat, kok nyerang Keimit. Sudah saya bilang, saya tidak mendukung apa-apa. Konten saya bicara apa yang saya anggap benar. Kalau kebenaran ada di A, saya sebut. Kalau kebenaran ada di B, saya sebut. Kalau A menurut saya melenceng, saya sebut dan saya paparkan datanya. Kalian yang adil, kalian yang bijaksana. Begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.